Saudara Peggy Setiawan menegaskan tidak pernah mengenal dan ditemui dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana, selama dia menjalani penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan sudah kembali menjalani aktivitasnya pasca bebas dari jeratan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy menyebut tidak pernah bertemu dan dikonfrontasi dengan Ibtu Rudiana selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Peggy berharap Rudiana bisa muncul mengungkap kebenaran kasus Vina dan Eki. Kenal nggak sih Peggy dengan Pak Rudiana itu? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Pernah bertemu nggak? Enggak pernah. Pernah ditanya-tanya sama dia? Enggak pernah. Nggak pernah. Harapan saya semua ya semoga bisa klarifikasi lah gitu aja. Jadi kebenaran terungkap gitu ya? Di berita-berita mendengar nama Rudiana kalau Mas Peggy? Ya kalau di berita-berita sih mendengar Sosok Rudiana mendengar. Jurnalis Kompas TV mencoba menelusuri keberadaan dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Berikut liputan tim Kompas TV. Dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Kita kan sama-sama korban, tapi kok yang berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Ya, pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada Senin kemarin, desakan kepada Ibtu Rudiana semakin menguat, terutama hadir dari keluarga Vina yang juga menjadi korban pada saat itu. Mereka meminta agar Rudiana memberikan penjelasan terkait bagaimana kejadian di tahun 2016 lalu dan mengapa sampai saat ini belum juga tuntas. Pasca Peggy bebas, desakan untuk pengusutan ulang kasus pembunuhan Vina muncul dari keluarga. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mencoba mencari Ibtu Rudiana ke Polsek Kapetekan, Polres Cirebon Kota. Namun Ibtu Rudiana tak ada. Ibtu Rudiana terakhir kali terlihat saat bermain bulu tangkis dalam Hari Raya Bayangkara bersama pejabat Polres Cirebon Kota. Saudara, baru saja kami berusaha untuk masuk ke dalam kantor Polsek Kapetekan Polres Cirebon Kota. Kami berusaha mencari keberadaan Ibtu Rudiana untuk memberikan beberapa pertanyaan. Namun berdasarkan jawaban dari beberapa petugas yang kami temui di lokasi, Ibtu Rudiana tidak berada di kantor Polsek Kapetekan sejak beberapa hari lalu. Kami juga tidak mendapatkan banyak jawaban terkait kegiatan-kegiatan Ibtu Rudiana beberapa hari terakhir, terutama pasca Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari pra-peradilan di hari Senin kemarin. Keluarga Vina meminta ayah Eki, Ibtu Rudiana muncul menjelaskan duduk perkara kasus ini. Pasalnya dari 8 tahun silam hingga sidang pra-peradilan memutuskan Peggy bebas, Ibtu Rudiana tak pernah muncul. Keluarga Vina menduga ada yang ditutupi Ibtu Rudiana dalam proses penyidikan kasus Vina dan Eki. Menginginkan ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya dari pihak keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutupin oleh Pak Rudiana. Ya, kayak janggal aja gitu. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban, tapi kok yang berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai polisi harus transparan terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana karena kesaksian Ibtu Rudiana penting untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya rasa sudah ya, hanya saja ini belum disampaikan kepolisian kepada masyarakat. Yang lebih penting bagaimana kepolisian yang sudah melakukan penyidikan ini juga harus menyampaikan apa saja yang diperoleh keterangan yang diperoleh dari Ibtu Rudiana. Karena kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan ini bohong dan kemudian dikonfrontasi dengan hasil pra-peradilan Peggy kemarin, tentu ini akan menjadi salah satu alat bukti petunjuk untuk membuka kasus ini seterang-benderang mungkin. Tak hanya kesaksian Ibtu Rudiana, sosok Aep dan Dede juga menjadi orang yang paling dicari dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pasca Peggy dibebaskan.
Aep bahkan dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu oleh 7 terpidana kasus Vina. Polisi memastikan sedang meneliti laporan 7 terpidana kasus Vina dan Eki terhadap 2 saksi, Aep dan Dede. Setiap ada laporan tentu kami menerima, menjadi hak para pelapor, dan tentu langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis terhadap setiap laporan-laporan. Tentu ini menjadi pada tugas Polri. Namun tentu kita akan cermati, kita analisis dengan apa yang menjadi bagian daripada laporan itu. Pasca Peggy bebas, kini Polda Jabar harus mengusut kembali 3 orang yang menjadi DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Rosi menilai proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki serampangan. Hal ini terbukti setelah Peggy dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Mahfud menyebut dengan pembebasan Peggy seharusnya bisa membebaskan 7 terpidana kasus Vina lainnya karena pelaku didakwa dengan dakwaan yang sama. Kan begitu diputus dicari, dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua, katanya 3, lalu diumumkan yang 2 itu fiktif, tidak ada gitu. Padahal itu putusan pengadilan, ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan, di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya gitu, sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam, sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan gitu. Kesaksian Ibtu Rudiana dinilai penting untuk membongkar kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang membuat laporan awal terkait kronologi pembunuhan anaknya dan Vina. Bagaimana polisi bisa mengusut kembali kasus ini? Kita bahas bersama praktisi hukum Pitra Ramadoni dan Saur Siagian. Kita ke Bang Saur dulu. Bang Saur, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cindy. Oke. Bang Saur, Pak Mahfud kan tadi bilang kalau penanganan kasus Vina serampangan. Anda melihat hal yang sama kah? Saya pikir bisa dipahami. Saya juga sesungguhnya 1 bulan yang lalu ketika Saudara Dinkrimun Polda Jawa Barat mengumumkan dari 3 hanya 1-2 fiktif, menurut saya ada yang sangat serius. Karena di satu sisi Polda Jawa Barat mengutip bahwa ini sudah inkrah, tetapi dia tidak mengutip utuh, tetapi dia sepihak mengatakan 2 fiktif. Nah, saya juga mengatakan kalau konstruksinya seperti itu, padahal yang melakukan penyidikan ini adalah Polres Cirebon yang sudah juga diserahkan kepada Polda Jawa Barat. Tentu dalam KUHP bahwa penyidik itu hanya 1. Tidak mungkin seorang penyidik yang mengusut kasus yang sama, kemudian itu diuji di pengadilan, bahkan banding, kemudian kasasi, dan kemudian dikatakan 3 DPO. Makanya dari awal saya mengatakan itu obstruction of justice, bahkan penghinaan kepada pengadilan. Saya setuju. Saya sudah kemarin bersama dengan Pitra di salah satu stasiun televisi untuk menghindari terjadinya lagi korban-korban. Jangan lagi kemudian beban ini hanya diserahkan kepada polisi, karena kita harus jujur, tangan jaksa juga berdarah-darah, apalagi hakim. Nah, kita lebih baik memfokuskan energi kita, memberi kesempatan kepada 7 terpidana ini, supaya beban jangan di kepolisian untuk segera melakukan PK, dan kita menahan diri semua, menunggu PK, sehingga tidak adakan lagi korban. Sekarang ini kan korban Direktur Polda Jawa Barat sudah diminta segera dicopot,
Dan saya kira kalau itu terjadi, bahkan bisa berpotensi ini seperti Sambo, akan banyak penyidik-penyidik polisi-polisi melakukan obstruction of justice, dan karir mereka ini akan hancur. Saya setuju dengan Prof. Mahfud. Nah, kalau keinginan dari keluarga Vina, mungkin nanti Fitra juga bisa mendorong, karena dua yang kehilangan anak, pertanyaan besar memang awal kerusakan ini harus kita jujur, dimulai dengan barangkali saudara bapaknya Eki begitu emosional, dia yang sepihak melakukan penyidikan, padahal UHAP mengatur seperti putusan pra peradilan soal Peggy harus ada surat-surat, ada surat penyidikan sehingga melakukan penangkapan, tapi ini sebaliknya ditangkap dulu, bahkan mereka ini dianiaya, kemudian kita tersangka. Jadi potensi saya kira terjadi katakanlah pelanggaran hukum itu sangat serius. Jadi saya sangat setuju dengan Prof. Mahfud. Terima kasih. Oke. Kalau dari Bang Pitra melihat serampangan juga nggak? Kan dengan bebasnya Peggy artinya bisa menimbulkan pertanyaan juga untuk 7 terpidana lainnya, jangan-jangan penanganannya sama lagi. Anda melihat samakah serampangan? Baik, yang pertama ingin saya luruskan di sini terkait dengan statement daripada Bung Saud tadi, bahwasanya bukan Ibtu Rudiana selaku penyidik yang menangani kasus tersebut. Status Ibtu Rudiana hanyalah sebagai pelapor. Jadi saya selaku praktisi hukum di sini dalam memberikan statement juga dalam kapasitas praktisi, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak salah ngomong gitu loh. Artinya asal-asal sebut seperti serampangan dan lain-lain. Saya melihat saat ini tidak ada yang serampangan dalam kasus ini. Ibtu Rudiana itu ya, biar diperjelas dulu di sini, statusnya itu sebagai pelapor ya. Pada waktu tanggal 27 Agustus 2016, mohon maaf, beliau diberitahukan oleh Aibtu Sulaiman bahwa terjadi laka lantas. Nah, sehingga ditanya apakah benar nama anaknya itu adalah Muhammad Rizky Rudiana, dan saat ini sedang terbaring di Rumah Sakit Gunung Jati, informasi dari Aibtu Sulaiman. Sehingga Ibtu Rudiana berangkat ke RSUD Gunung Jati, kemudian anaknya ini sudah meninggal dunia, dan esoknya pada tanggal 28 almarhum dikebumikan di TPU Jatiwangi, dan 29 karena dilihat ya kematian anak sangat mencurigakan, ada lebam-lebam di badan, kepala dan lain-lainnya itu patah, sehingga ini kematian yang tidak wajar. Kemudian pada tanggal 29 beliau mengecek kondisi kendaraan sepeda motor daripada Eki, ternyata tidak terdapat motor tersebut rusak parah atau hancur atau pecah kaca motor tersebut, tidak ada tanda-tanda kecelakaan seperti itu. Nah, karena memang atas kecurigaan itu dia mencari informasi. Jadi di sini bukan ditangkap, harus diluruskan dulu, bukan dia melakukan penangkapan. Pada tanggal 31-nya ya pukul 14.00 WIB, dia bertemu dengan saudara AF dan Dede, cari informasi terkait dengan peristiwa tanggal 27 Agustus 2016. Nah, saudara Dede menyampaikan bahwa ia melihat keributan gitu loh, keributan pada malam hari itu, sehingga si Ibtu Rudiana ini memberikan nomor ponselnya sembari Bang Pitra, tapi dari keluarga Vina sendiri melihat menanggapi ada yang ditutup-tutupi dari Ibtu Rudiana. Anda menanggapi gimana? Ibtu Rudiana di mana sekarang? Begini Mbak, begini ya. Jadi ini juga keluarga almarhum Vina ini, ya, kakaknya ini terlalu banyak ngomong menurut saya seperti itu. Ini kan sudah diserahkan juga penanganan hukumnya kepada pihak kepolisian dan penyidik. Ingat loh, beliau ini adalah seorang anggota polisi aktif yang tunduk dan taat kepada Perpol nomor 7 tahun 2022. Artinya dia ini tidak sembarangan asal ngomong sana sini. Jadi mau mereka ini proses hukum ini ngomong terus gitu. Penyidik juga tidak akan mungkin ngomong sana sini, sudah ada humas. Humas lah nanti yang akan menjelaskan terkait dengan tindak lanjut penanganan perkara tersebut, bukan penyidik ataupun Ibtu Rudiana. Ini yang harus digarisbawahi, jangan disamakan beliau ini seperti sipil sehingga bisa ngomong sana ngomong sini, kompres sana kompres sini, bedakan itu gitu loh. Saya udah juga bilang kepada pengacaranya, kalau saudara mau mempertanyakan terkait dengan Ibtu Rudiana, bertepatan saya ini berteman dengan beliau, tanya saya seperti itu. Apa yang pengen ditanyakan? Jangan juga dibilang
beliau ini menutupi sesuatu, apa yang ditutupi justru dia berjuang untuk membongkar. Oke, saya mau bergeser ke Bang Saur. Kalau Bang Saur melihatnya, ada yang ditutup-tutupi nggak? Karena kan juga Ibtu Rudiana sampai saat ini keberadaannya masih dicari. Sebenarnya itu yang saya bilang, awal meledaknya ini kan sebenarnya Direktur Polda Jawa Barat menutup-nutupi putusan pengadilan 3 DPO yang sudah diuji, kemudian dikatakan 1. Nah, kalau kita bicara proporsional, sesungguhnya kalau saya mengatakan bahwa Polda secara hukum, Polda Jawa Barat lah khususnya Direktur Dinkrum yang menutup-nutupi putusan pengadilan telah ingkrah. Mbak Cindy, dalam konteks filosofi hukum sesungguhnya, makanya proses kita itu berjenjang mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, kemudian sampai ingkrah, itu sama dengan undang-undang. Nah, karena itulah menurut saya ini memang dari awal tentu saya akan coba merespon sedikit Fitra. Betul memang akhirnya ini di Polda Jawa Barat kasus awal tahun 2016. Soal itu yang melakukan penyidikan tanpa surat-surat itu adalah Rudiana bagian daripada narkoba setelah dibuat laporan termasuk juga 3 nama yang DPO itu. Adalah atas pemeriksaan dari terlalu cepat menyimpulkan itu Rudiana ingat ya. Itu Rudiana itu menyerahkan yang 8 orang ini ke Reskrim Polresta Cirebon. Jadi bukan beliau yang menyidik, yang melakukan interogasi juga reserse kriminal umum. Itu harus digarisbawahi. Jangan juga kita mendengar hoax dan lain-lain, dia penyidiknya, dia yang melakukan pemeriksaan dan lain-lain, itu salah gitu loh. Nah, sehingga kalau memang kita mau mengetahui fakta yang sebenarnya, datanglah ke penyidik, bertanya langsung ke penyidik, jangan baca-baca berita yang isunya belum jelas gitu loh. Karena saya sudah mengetahui langsung bahwasanya status beliau hanyalah pelapor dan yang melakukan pemeriksaan itu tanggal 31 itu interogasinya adalah Satreskrim. Begitu saudaraku. Jadi biar kita juga nggak salah-salah penafsiran. Jadi jangan juga kita, karena kita lihat informasi yang belum akurat, jadi kita sampaikan ketidakbenaran yang sesungguhnya itu masih abu-abu ataupun tidak jelas. Gitu fakta yang sebenarnya. Oke. Saya kira kalau cara Fitra model begini menurut saya akan semakin menenggelamkan menurut saya teman-teman polisi. Paksakan sebentar. Kau fakta yang sebenarnya. Gitu Bung Justru Saur. fakta yang sebenarnya, makanya ini katanya 3 DPO, itu putusan pengadilan. Mengenai ternyata makanya kita hormati putusan peradilan itu. Akan tetapi malu kita kalau model begini nih. Bang Fitra, tahan dulu, kita kasih kesempatan buat Bang Saur dulu. Bang Saur silahkan. Ya, Cindy. Kita malu loh ditonton begini nih. Nah, Oke, jadi kita ke Bang Saur dulu. Bang Saur silahkan dilanjutkan. Jaringannya rusak. Katanya kan 3 DPO. Diujilah hanya 1 katanya. Ternyata putusan peradilan ngawur. Nggak bener. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang, begitu Dirkrimun mengatakan dari 3 hanya 1 putusan pengadilan, inilah membuat kekacauan ini. Tapi kalau terus kemudian dipaksakan seakan-akan apa yang terjadi tahun 2016, saya bilang ini akan kembali menghancurkan lembaga kepolisian kita. Nah, ini sudah ada pra-peradilan yang diumumkan oleh Dirkrimum. Ternyata ngaco. Buktinya di putusan pengadilan. Apakah kita masih ngotot itu benar? Kita harus proporsional untuk memberikan katakanlah opini hukum. Kasihan nanti Polda ini, kasihan polisi ini, kita kemudian jerumuskan gitu loh. Saya setuju, tapi Fitra boleh setuju. Jadi begini ya Bung Saur ya. Jadi tapi kalau saya mengatakan apa statement daripada Pak Menko, saya juga mengatakan 1,5 bulan yang lalu ketika saya pertama diminta narasumber, begitu Polda Jawa Barat mengatakan dari 31 ini pelanggaran serius, ini adalah fiktif, berarti orang-orang ini semua terkait dengan adalah menurut saya adalah ini fiktif. Kita bicara dulu nih Bung Saur, gantian dulu ya. Kita gantian dulu. Bung Saur, terkait dengan putusan pra peradilan harus dipahami dulu, apalagi Bung Saur juga sebagai dosen.
putusan pra-peradilan itu bukan memutus bersalah atau tidaknya seseorang, akan tetapi dia memutus sah atau tidaknya, baik itu penangkapan, tersangka, penyitaan, dan lain-lain. Jadi itu bukan menyangkut pokok perkara. Jadi ini yang dipahami masyarakat seolah-olah pokok perkaranya pidananya gugur gitu. Nah, jadi putusan pra-peradilan itu di situ kenapa itu pemohon itu dikabulkan, permohonannya PS itu dikarenakan ada kekeliruan dari penyidik dahulunya itu belum melakukan pemanggilan sebagai saksi terhadap Bang Pitra, kami sudah tangkap. Itu pemanggilan ini yang dahulunya sehingga Bang Pitra, terima kasih. Tertangkap belum, bukan masalah pokok perkaranya. Begitu, Cindy. Baik. Bang Saur, singkat saja, artinya apa yang harus dilakukan? Pitra lupa, seakan-akan dia memisahkan antara peristiwa 2016 sampai detik ini. Itu masih namanya Peggy yang diumumkan oleh polisi itu adalah 3 DPO. Karena itu hanya terkait dengan syarat formil, terkait pemanggilan aja dan pemeriksaan calon tersangka. Bang Pitra dan Bang Saur, terima kasih, kami sudah tangkap. Kita akan serahkan nanti ke polisi bagaimana kelanjutannya. Tentu yang diharapkan adalah tetap akuntabel dan bisa terpercaya. Terima kasih praktisi hukum Bang Pitra Romadhoni dan Bang Saur Siagian. Terima kasih, saya selalu terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Dan usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi soal staf khusus Presiden Jokowi. Grace Natali merespons Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang menyebut pembangunan IKN sebagai proyek yang dikerjakan terburu-buru. Grace menantang Jarod agar datang langsung ke IKN.